Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat Cornelius Media di mana saja saudara berada. Saya percaya saudara telah diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kita kembali diberikan satu kesempatan yang berharga untuk mendalami firman-Nya. Apakah kita sudah siap? Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditegur, diteguhkan, dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak di mana saja saudara berada, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena pertolonganmu, oleh karena penyertaanmu menjadi bagian kami. Sekarang di waktu yang berharga ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, buat kami mengerti dan melihat kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul perenungan kita pada saat ini adalah dari zona nyaman ke zona iman. Seringkali kita merasa begitu nyaman sehingga kita menolak untuk keluar dan kita menolak perubahan. Apakah akibat-akibatnya dan apakah berkatnya kalau kita mengambil sebuah keputusan yang berani untuk keluar dari zona nyaman? Ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang akan kita bahas bersama, yaitu kisah tentang seorang yang lumpuh, yang sakit selama 38 tahun, diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Mari saya ajak sahabat-sahabat sekalian, kita baca firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan bahkan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9 katakan, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Demikianlah kita sudah selesai membaca tadi sebuah cerita di Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Yang pertama, mari kita lihat lokasi kejadian di mana peristiwa ini terjadi. Ini terjadi di tempat yang namanya Betesda, yang artinya adalah House of Mercy atau rumah pengampunan dan kemurahan. Saudara-saudaraku, tahukah Anda bahwa gereja kita sebenarnya dipanggil? Gereja itu adalah House of Mercy. Gereja adalah rumah pengampunan. Gereja adalah rumah kemurahan bagi semua orang.
Semua orang yang datang kiranya melihat dan merasakan pengampunan, melihat dan merasakan kemurahan Tuhan. Tetapi sungguh ironi, gereja yang harusnya menjadi rumah kemurahan, betapa sering menjadi tempat untuk penghakiman. Banyak orang yang datang tetapi tidak merasakan kemurahan dan kedamaian, justru merasa dihakimi ketika datang di gereja. Di tempat yang seharusnya penuh dengan kemurahan bagi orang lumpuh ini, tetapi kalau kita baca ceritanya, dia justru selalu terabaikan. Kita boleh baca di Yohanes 5 ayat 7, bagaimana dia komplain kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Orang tidak memperhatikan aku, mereka tidak mempedulikan aku, tidak ada orang yang mau membantu untuk menurunkan aku. Sungguh ironi, Bethesda, House of Mercy, rumah kemurahan, rumah pengampunan, tetapi orang ini tidak mengalami kemurahan, dia selalu diabaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya cerita ini adalah sebuah teguran atau sebuah templakan bagi gereja untuk memperhatikan mereka yang terabaikan. Mereka bisa saja ada di dalam gereja kita, mereka bisa saja hanya di luar dinding gereja kita, tetapi seringkali luput dari perhatian dan kepedulian kita. Ini adalah sebuah teguran bagi gereja, bagi umat Tuhan yang terpanggil untuk menjadi House of Mercy, Bethesda, rumah kemurahan dan rumah pengampunan. Saudaraku, kita hidup di dunia di mana semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Di dunia ini sepertinya tidak ada tempat bagi mereka yang datang terlambat. Kalau kita baca keterangan dari orang ini, Yohanes 5 ayat 7 bagian B, dia katakan, pada waktu air itu mulai bergoncang menurut kepercayaan mereka. Pada saat katanya dia baru sementara dalam perjalanan menuju ke kolam, tetapi sangat disayangkan orang lain sudah turun lebih dahulu mendahului aku. Itu yang dia katakan. Artinya dia selalu datang terlambat. Itulah sebabnya menurut dia mengapa dia belum disembuhkan. Oleh karena dia selalu datang terlambat. Tidak ada pengampunan, tidak ada kemurahan bagi orang yang terlambat. Dia selalu datang yang paling akhir. Sepertinya ini menggambarkan situasi di dunia ini. Orang berusaha untuk menjadi yang pertama, yang terbaik, yang tercepat, yang tercantik, yang terkuat, yang terkaya, dan semua kelebihan yang lain. Di dunia ini tidak ada tempat bagi mereka yang datang kedua, ketiga, atau bagi mereka yang terlambat. Dunia sepertinya hanya menghargai yang pertama, dan yang terkuat, dan yang tercepat, dan yang terhebat. Tetapi saudaraku, Yesus menawarkan di dalam cerita ini sesuatu yang berbeda. Melalui cerita ini kita temukan bahwa kasih karunia Allah adalah bagi mereka yang datang terlambat juga. Sesungguhnya ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus yang menggambarkan poin yang saya ingin sampaikan ini. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 20, di sana ada perumpamaan tentang seorang yang memiliki ladang dan dia mempekerjakan orang-orang di ladangnya. Ada yang datang sejak pagi, ada yang datang tengah hari, dan bahkan ada yang datang tinggal 1 jam sebelum pekerjaan hari itu selesai. Dan pada akhirnya pemilik ladang ini membayar upah kepada pekerja ini masing-masing sesuai dengan kontrak perjanjiannya. Tetapi ada yang lain yang tidak senang. Kalau kita baca di dalam Matius 20 ayat 9 sampai 10, di sana dikatakan,
Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya mereka akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Poin apa yang ingin ditekankan bagi kita di sini? Bahwa kasih karunia itu diberikan bagi mereka yang datang terlambat juga. Artinya apa? Kasih karunia Tuhan itu bukan diberikan berdasarkan perbuatan kita, tetapi diberikan berdasarkan kedermawanan hati Allah, berdasarkan kebaikan hati Allah. Kita tidak berkenan kepada Tuhan oleh karena saya berbuat sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Tidak. Dasar penerimaan kita kepada kasih karunia, dasar Tuhan melimpahkan kasih karunia bukan kepada kita, bukan siapa kita, tetapi oleh karena siapa Dia. Oleh karena Dia adalah Allah yang maha baik, Allah yang melimpahkan kasih karunia-Nya kepada mereka yang datang. Mereka yang hatinya hancur, mereka yang selalu datang terlambat, mereka yang sepertinya tidak berpengharapan, mereka yang sepertinya terabaikan di dunia ini. Tetapi ketika mereka mau datang kepada Tuhan, mereka diterima dan tidak pernah ditolak oleh Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah pekabaran yang bisa kita ambil dari perumpamaan Yesus di Matius pasal 20 ini. Saudaraku, orang ini dan banyak orang lain yang sama-sama sakit bersama dengan dia. Mereka sepertinya memiliki pemahaman teologis tentang sumber dari kesembuhan. Kita boleh baca tradisi atau kepercayaan umum mereka ini yang ada di Yohanes pasal 4. Di sana dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Dan saudara bisa tebak, tentu saja yang lebih dahulu melompat adalah dia yang terkuat dan dia yang tercepat. Mungkin saja dia yang paling kurang penyakitnya dibandingkan orang lain. Seperti dalam cerita ini ada orang yang sudah 38 tahun sakit. Itulah sebabnya tidak mengherankan mengapa yang datang selalu adalah yang paling kuat, yang tercepat, yang lebih dahulu melompat. Ini adalah kepercayaan umum dan ini adalah sebuah tradisi yang dipegang pada waktu itu. Bahwa sumber kesembuhan itu berasal dari goncangan air yang ada di kolam Bethesda. Banyak orang, termasuk orang lumpuh ini berpikir bahwa sumber kesembuhan berasal dari air yang ada di kolam Bethesda. Tetapi saudaraku, meskipun orang ini, kalau kita baca cerita ini, memiliki pemahaman yang keliru, pemahaman teologi yang keliru, tetapi Yesus tetap menyembuhkan orang ini, sekalipun dia sementara dalam kondisi berdosa, dan dia belum mampu melihat kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang diajarkan kepada kita tentang hal ini? Bahwa kasih karunia itu datang lebih dahulu sebelum pemahaman. Bahwa Tuhan mencintai dan mengasihi kita sebelum kita sepenuhnya memahami cinta dan kasih-Nya kepada kita. Bahwa kasih karunia itu datang lebih dahulu sebelum kita mengerti mengapa kita perlu menurut perintah A, perintah B. Kita tidak mengerti, sepertinya perintah ini mengekang kita. Kita belum paham, tetapi kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan oleh karena kasih-Nya kepada kita, sehingga Dia telah memberikan perintah itu. Sehingga perintah itu menyelamatkan kita suatu saat nanti. Saudaraku, Yesus menyembuhkan orang ini sekalipun dia belum dapat berpikir dengan jernih. Kalau kita baca cerita ini, maka di kemudian hari Yesus bertemu dengan orang ini, lalu Yesus katakan, engkau sudah disembuhkan, jangan berbuat dosa lagi, jangan sampai
akan terjadi lebih buruk kepadamu. Apa artinya? Tersirat bahwa sebenarnya orang ini masih hidup dalam pemahaman yang keliru dan masih hidup dalam gaya hidup yang berdosa. Itu sebabnya Yesus perlu mengamarkan dia sekali lagi ketika bertemu. Tetapi inilah ajaibnya kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus mati bagi kita bukan setelah kita jadi orang baik. Tapi Yesus mati bagi kita bahkan ketika kita masih orang berdosa. Bahkan kita belum mengerti tentang betapa lebar, dalam, tinggi, luar biasa kasihnya. Yesus sudah mati dan mengasihi saudara dan saya. Orang ini berpikir bahwa kesembuhannya datang dari air yang bergoncang. Tetapi kalau saudara dan saya perhatikan baik-baik, di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, bahwa ada tema yang berulang antara Yesus dan air. Dan kita akan lihat bahwa Yesus di dalam Yohanes selalu menawarkan air yang lebih baik. Kita akan mulai lihat dari Yohanes pasal 2 sampai pada cerita ini. Contohnya, saudaraku, kalau saudara baca Yohanes pasal 2, ada sebuah pesta perjamuan kawin yang terjadi di Kana. Lalu kemudian dalam pesta ini air anggur habis. Tuan rumah, tuan pesta menjadi panik ketika mereka hampir putus asa, ketika mereka hampir dipermalukan oleh karena air anggur mereka itu habis. Tetapi Yesus menawarkan air anggur yang lebih baik. Dia memerintahkan disediakan tempayan pembasuhan untuk orang Yahudi, lalu kemudian dia mengubah air biasa menjadi anggur. Air anggur yang diberikan oleh Yesus bahkan lebih baik daripada apa yang disediakan lebih dahulu. Ini membuktikan bahwa Yesus memberikan air anggur yang lebih baik. Kalau kita maju ke Yohanes pasal 3. Percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat, orang Farisi yang namanya Nikodemus. Dia bertanya tentang bagaimana supaya dia dapat memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus katakan, kalau engkau mau lahir kembali, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Artinya, Yesus menyediakan kelahiran kembali lewat air yang lebih baik, yaitu air dan roh, air baptisan. Bukan sekedar apa yang dipegang oleh Nikodemus, tradisi yang dipegang oleh Nikodemus selama ini. Tapi Yesus menawarkan kelahiran kembali lewat air yang lebih baik. Lalu kemudian kalau kita ke Yohanes pasal 4, kembali lagi ada motif tentang air di sana. Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Yesus meminta air kepadanya, tetapi kemudian perempuan ini merasa bahwa tidak pantas dia, seorang pria Yahudi, meminta kepadanya orang Samaria. Lalu Yesus menawarkan air yang lebih baik. Kalau kita baca Yohanes 4 ayatnya yang ke-13. Barang siapa minum air ini akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yesus katakan, air yang engkau ambil ini kembali akan membuat engkau haus dan tidak akan pernah memuaskan dahagamu. Tetapi air yang aku tawarkan adalah air hidup yang jauh lebih baik, yang terbaik dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Yesus menawarkan air hidup yang lebih baik. Lalu kemudian di cerita kita, ketika orang ini berpikir bahwa kesembuhan itu datangnya dari air di kolam Bethesda, Yesus memberikan kesembuhan yang lebih baik dari air di kolam Bethesda. Saudaraku, bukankah ini luar biasa? Yesus selalu menawarkan yang lebih baik kepada saudara dan saya. Dia menawarkan air anggur yang lebih baik di Yohanes pasal 2.
Dia menawarkan kelahiran baru lewat air yang lebih baik di Yohanes pasal 3. Dia menawarkan air hidup yang lebih baik dari air di sumur di Yohanes pasal 4. Dan dia menawarkan air yang lebih baik daripada kesembuhan di kolam Bethesda. Dirinya sendiri sebagai air hidup dia berikan untuk memulihkan orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Yesus rindu untuk menawarkan sesuatu yang lebih baik. Kalau saudara berpikir bahwa hidup saudara sekarang ini, saudara menikmati yang terbaik, oleh karena tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, oleh karena semua yang Anda punya tercukupkan, harapan-harapan, cita-cita tercapai, maka saudara dan saya sangat mudah untuk tertipu kepada suatu ilusi bahwa kita sudah punya kebahagiaan yang sejati. Saudaraku, selama kita belum memiliki Yesus, kebahagiaan kita sifatnya semu. Oleh karena itu, dia menawarkan sesuatu yang lebih baik. Dia menawarkan kepada kita yang terbaik, lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, ketika Yesus menawarkan yang lebih baik, apakah saudara dan saya merindukan yang lebih baik? Jawabannya adalah ternyata tidak semua orang rindu yang lebih baik. Ada sebagian orang, walaupun dia tahu ini tidak membahagiakan, tetapi oleh karena terlalu nyaman, sehingga dia lebih tinggal di zona nyaman daripada melangkah keluar dalam iman. Saudara-saudaraku, mari kita lihat poin yang saya sampaikan ini melalui pertanyaan dan jawaban Kristus kepada orang ini. Yesus bertanya kepadanya di Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yohanes 5 ayat 6. Maukah engkau disembuhkan? Maukah engkau dipulihkan? 38 tahun engkau tinggal dalam keadaan yang menyedihkan ini. Maukah engkau sembuh? Saudaraku, mungkin kita bertanya, pertanyaan macam apa ini? Mengapa Yesus bertanya? Tentu saja orang yang sudah 38 tahun, pasti dia mau disembuhkan. Tetapi ternyata saudaraku, kalau kita analisa jawaban dari orang ini, kita melihat kenyataan yang berbeda. Kita sebagai manusia cenderung tidak menginginkan perubahan, sekalipun kita tahu bahwa kondisi yang lama itu tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan. Mengapa? Oleh karena Alkitab tidak pernah mencatat ketika Yesus menawarkan, "Maukah engkau disembuhkan?" Lalu kemudian dia menjawab, "Ya Tuhan, saya mau disembuhkan." Malahan kalau kita baca cerita ini, orang ini memberikan alasan-alasan. Ada dua pelajaran yang dapat kita ambil dari jawaban orang ini. Mari kita lihat. Yang pertama, orang ini mencari alasan untuk tidak berubah, untuk keluar dari zona nyaman. Di ayat 7 dikatakan, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Tuhan, ketika saya baru mau masuk ke sana, orang lain sudah turun mendahului aku." Apa artinya di sini? Orang ini selalu menyalahkan orang lain. Sepertinya dia ingin berkata bahwa bukan salahku aku tetap begini. Tidak ada orang yang mau membantu aku. Aku seperti ini oleh karena memang orang lain tidak peduli kepadaku. Saya melakukan ini oleh karena dunia ini tidak adil. Saya melakukan ini oleh karena saya harus bertahan hidup. Saya tidak setia karena ini, karena itu. Saudara-saudaraku, betapa sering ketika Tuhan mau membuat panggilan kepada kita untuk perubahan, kita cenderung menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan pada akhirnya menyalahkan Tuhan oleh karena kita berpikir hidup tidak adil bagi kita. Tuhan tidak membuat hidup saya nyaman. Tuhanlah yang bertanggung jawab. Yang kedua, yang bisa kita pelajari, aplikasi dari jawaban orang lumpuh ini, bisa saja dia katakan bahwa
Mujizat Tuhan itu betul ada, tetapi itu hanya untuk orang lain, bukan untukku. Mengapa? Oleh karena aku selalu datang terlambat. Tuhan, memang betul ada mujizat itu, tapi bukan untuk aku. Oleh karena aku selalu datang terlambat ke kolam itu. Sepertinya orang ini mengatakan bahwa kuasa firman itu tidak relevan untuk masalah pribadi yang sementara dia alami. Betapa banyak orang Kristen ketika mereka mendengar ayat firman Tuhan, mereka percaya ya dan amin. Tetapi jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka berkata bahwa mungkin ayat ini cocok bagi orang lain, tapi bukan untuk pergumulan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan, mujizatnya, kasih karunia-Nya adalah untuk saudara dan saya juga. Pelajaran yang kedua yang bisa kita lihat dari cerita ini, maka membutuhkan usaha yang keras dan radikal untuk berubah. Kalau kita baca jawaban Yesus di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudaraku, orang yang sudah 38 tahun lumpuh. Saudara bisa bayangkan otot-ototnya, tulang-tulangnya, bagaimana selama puluhan tahun ini dalam keadaan tidak berdaya. Tetapi kalau kita baca cerita ini, Yesus tidak mengatakan, oke, hari ini kita coba berdiri. Kalau sudah bisa, nanti besok mulai belajar berjalan selangkah demi langkah. Lalu kemudian besoknya lagi kamu akan angkat tilammu dan keluar dari tempat ini. Tidak. Yesus katakan berdiri, berjalan, angkat tilammu dan keluar dari zona nyaman ini. Saudaraku, Yesus menuntut kepercayaan dan usaha yang radikal kalau kita mau menjadi pengikutnya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus menawarkan sebuah perubahan, sebuah transformasi yang luar biasa, bukan separuh transformasi. Tetapi Alkitab mengatakan kita ini dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru menurut Rasul Paulus. Banyak orang Kristen tinggal di zona nyaman, walaupun dia tahu itu tidak membahagiakan dan tidak menyelamatkan. Banyak orang Kristen takut berpindah keluar kepada zona iman. Pertanyaan bagi kita yang mengikuti renungan ini, maukah saudara merasakan jamahan Kristus seperti yang terjadi di kolam Bethesda? Saudaraku, sebagai kesimpulan, Yesus tergerak oleh belas kasihan, teristimewa oleh mereka yang terabaikan, yang selalu terlambat, yang dinomorduakan di dalam masyarakat. Yesus memperhatikan mereka. Dan dalam cerita ini kita ditemplak bahwa gereja harus menjadi tempat di mana mereka yang terabaikan merasa terjamah dan dilayani. Gereja harus menjadi house of mercy, rumah kemurahan dan rumah pengampunan. Pelajaran yang ketiga, Yesus selalu menyediakan yang lebih baik dari apa saja yang ditawarkan oleh dunia ini. Bahkan Dia adalah satu-satunya dan yang terbaik. Kalau saudara berpikir saudara telah menerima yang terbaik, tapi bukan Yesus, maka kita tertipu. Pada akhirnya semua tempat yang lain yang kita menggantungkan harapan kita akan mengecewakan kita. Pelajaran yang keempat, penghalang yang terbesar untuk mengalami perubahan adalah keengganan kita karena kita terlanjur merasa nyaman. Kita tidak mau berpindah dari zona nyaman kepada zona iman. Perubahan sejati yang dituntut oleh Yesus adalah transformasi yang berani, yang mengambil resiko, dan kadang-kadang radikal. Saudaraku, Yesus inginkan yang terbaik bagi saudara dan saya.
Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita mau yang terbaik? Ataukah kita mau tinggal berlama-lama dalam kondisi, dalam keadaan yang sebenarnya tidak membahagiakan, tidak benar, bahkan berdosa, tetapi kita terlalu nyaman di sana. Yesus datang supaya kita memiliki hidup yang berkualitas. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dia katakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Maukah saudara menerima hidup yang berkualitas? Maukah saudara mengalami hidup yang berkelimpahan? Kalau saudara mau, maka mari kita berpindah dari zona nyaman hidup kita kepada zona iman. Oleh pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk membuat suatu keputusan yang berani. Apa saja yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Kalau saudara merasa bahwa Tuhan memanggil saudara untuk berpindah dari zona nyaman kepada zona iman, jawab panggilan itu. Katakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, saya mau berpindah. Oleh kasih karunia-Mu, aku percaya bahwa Engkau sementara menyediakan yang terbaik bagiku." Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena kesempatan kami boleh mempelajari firman Tuhan. Kami berdoa kiranya hanya oleh kekuatan yang berasal daripada Engkau saja, kami dimampukan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.